Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip merasa kesal dengan ketidakakuratan dalam serial drama tersebut, khususnya di mana ada adegan bagaimana pertengkaran dan hubungan keluarga kerajaan telah dimainkan dan ditampilkan layaknya fakta, bukan sebagai karya fiksi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Afiela. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang mungkin menunggu video terbaru dari saya, tapi baru kali ini saya baru bisa upload video lagi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kontroversi serial drama The Crown, utamanya di season keempat, yang banyak menjadi perbincangan di kerajaan Inggris yang mengisahkan mengenai kehidupan Putri Diana. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Siapa nih yang sudah nonton drama seri The Crown mulai dari season pertama hingga season keempat? Bagi teman-teman yang sudah nonton drama seri The Crown, pastinya sudah tahu kalau drama seri ini menceritakan mengenai sejarah keluarga kerajaan Inggris. Dan tahukah teman-teman kalau drama seri ini berhasil memenangkan berbagai macam penghargaan, mulai dari Golden Globe Award for Best Television Series di tahun 2017 hingga Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance di tahun 2020. Dan di season keempat ini menceritakan kisah yang lebih kontroversial dengan mengangkat kisah dari kehidupan Putri Diana. Pemeran Putri Diana ini diperankan secara apik oleh seorang aktris yang bernama Emma Corrin. Di season keempat ini juga menceritakan mengenai kisah romansa antara Putri Diana dan Pangeran Charles yang diperankan oleh seorang aktor yang bernama Josh O'Connor, yang langsung menarik banyak perhatian setelah ditayangkan di saluran Netflix. Pasalnya di drama tersebut mengisahkan mengenai pertunangan dan pernikahan antara Putri Diana dan Pangeran Charles yang mengambil latar pada tahun 1979. Ketika hubungan keduanya semakin dekat, pada saat itu Pangeran Charles sedang berada di bawah pengawasan yang sangat ketat karena berkaitan dengan takdirnya sebagai seorang pewaris tahta kerajaan yang ternyata banyak menarik perhatian dunia. Selain itu, drama ini juga menceritakan ketika Putri Diana dan Pangeran Charles melakukan tur di Australia pada tahun 1983. Di season 4 ini juga menggambarkan Putri Diana sebagai pengidap bulimia, di mana penggambaran tersebut memicu kontroversi, serta bagaimana perlakuan keluarga kerajaan Inggris yang kurang baik terhadap Putri Diana saat ia baru saja menikah dengan Pangeran Charles, di mana adegan tersebut sangat tidak disukai oleh Pangeran William. Selain itu juga, drama ini juga menceritakan mengenai hancurnya pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles, sehingga orang-orang terdekat keluarga kerajaan khawatir kalau adegan-adegan tersebut akan menyinggung monarki, terutama pewaris kerajaan tahta Pangeran Charles. Setelah serial The Crown season keempat ditayangkan di Netflix, drama ini kembali menjadi perhatian dan menjadi perbincangan publik karena menceritakan mengenai kisah pernikahan antara Putri Diana dan Pangeran Charles. Meskipun begitu, tampaknya kedua putra Pangeran Charles, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, sama sekali tidak tertarik untuk menyaksikan serial The Crown season keempat ini. Walaupun putra kedua Pangeran Charles, yaitu Pangeran Harry, mengakui kalau ia telah melihat trailer dari The Crown season keempat. Namun, Pangeran Harry mengatakan kalau dia tidak akan menonton
drama dari series keempat ini. Sama halnya dengan putra sulung Pangeran Charles yaitu Pangeran William, juga mengaku kalau dia tidak ingin menyaksikan The Crown season keempat ini. Alasannya adalah karena dia tidak ingin menonton penggambaran fiktif dari kehancuran pernikahan kedua orang tuanya, serta kenangan ketika ia masih bayi. Seorang teman Pangeran William mengungkapkan kalau seri terbaru tersebut akan sangat menyedihkan bagi mereka untuk ditonton. Menurut e-online, Ratu Elizabeth juga tidak pernah menonton serial tersebut, tetapi ia hanya mengetahui cerita mengenai dirinya melalui media. Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip merasa kesal dengan ketidakakuratan dalam serial drama tersebut, khususnya di mana ada adegan bagaimana pertengkaran dan hubungan keluarga kerajaan telah dimainkan dan ditampilkan layaknya fakta, bukan sebagai karya fiksi. Di season-season sebelumnya, Pangeran Philip secara kuat digambarkan sedang berselingkuh dengan seorang balerina, dan juga digambarkan telah mengabaikan ibunya, yaitu Putri Alice, ketika dia tinggal di istana Buckingham. Ungkap perwakilan dari keluarga kerajaan bahwa semua cerita yang ditampilkan tidak ada satupun yang benar. Mereka khawatir jika tayangan The Crown membuat masyarakat yang menontonnya menjadi kebingungan dan malah mengira bahwa itu adalah kisah fakta. Ia juga menuduh kalau Netflix telah menghasilkan uang dengan mengkarakterisasi para bangsawan. Menurutnya akan merepotkan jika orang-orang menjadikan serial tersebut sebagai sumber untuk sejarah kerajaan Inggris. Salah satu kisah yang paling mengharukan adalah mengenai drama cinta segitiga antara Pangeran Charles, Putri Diana, dan Camilla Parker Bowles. Seperti yang diketahui dan diberitakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa Camilla merupakan sosok utama di balik hancurnya rumah tangga antara Putri Diana dan Pangeran Charles. Di season keempat ini kembali mengingatkan kepada dunia pada penderitaan dan perjuangan Putri Diana menjalani rumah tangganya dengan Pangeran Charles, dengan adanya orang ketiga di kehidupan pernikahan mereka. Menurut Menteri Kebudayaan, yaitu Oliver Dowden, ia mengatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Dowden diperkirakan akan mengirim peringatan tertulis kepada Netflix agar Netflix menambah peringatan sebelum setiap episodenya tayang. Begitupun dengan adik Putri Diana, yang juga meminta agar Netflix menjelaskan beberapa adegan fiksi. Seperti yang dilansir oleh Entertainment Weekly, berikut ada beberapa adegan dalam drama series The Crown season keempat yang diambil berdasarkan kisah sebenarnya yang pernah terjadi di dunia nyata. Pada episode awal di season keempat ini, penonton diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Diana, yang bekerja sebagai seorang pembersih atau disebut juga cleaning lady. Ia bekerja untuk kakaknya yang bernama Lady Sarah, atau ia juga biasa disebut Isobel Eddy. Ia adalah seorang wanita yang akan menjadi calon istri Pangeran Charles. Dan tahukah teman-teman bahwa kondisi tersebut terbukti benar dan terjadi dalam dunia nyata. Andrew Morton dalam biografi kerajaan yang bertajuk In Her Own Words menceritakan bahwa Diana seringkali melakukan pekerjaan bersih-bersih dan lainnya di apartemen kakak perempuannya.
seperti mencuci, menyedot debu, dan menyetrika. Perkataan Pangeran Charles yang kontroversial yaitu "whatever in love means" benar-benar disampaikan dan benar-benar terjadi di dunia nyata. Tepatnya saat wawancara, setelah Pangeran Charles dan Putri Diana mengungkapkan pertunangan mereka pada tahun 1981. Pada saat itu, jurnalis mengatakan kepada mereka bahwa mereka berdua terlihat seperti orang yang benar-benar jatuh cinta. Kemudian, setelah mendengarkan pernyataan tersebut, Diana lantas menjawab, "Oh ya, of course." Dan setelah itu, Pangeran Charles pun juga menjawab, "Whatever in love means," yang artinya apapun arti dari jatuh cinta itu. Namun, pernyataan dari Pangeran Charles tersebut telah membuat Diana menjadi trauma. Dalam Diana in her own words, ia mengatakan, Pangeran Charles mempertemukan calon istri dan mantan kekasihnya jelang pernikahan memang hal yang tidak masuk akal. Seperti dalam The Crown Season 4, Diana dan Camilla digambarkan sempat dipertemukan dan mengobrol bersama atas permintaan Pangeran Charles. Dan peristiwa tersebut juga benar-benar terjadi, namun tak banyak yang diketahui apa yang sebenarnya mereka bicarakan kala itu. Termasuk omongan Camilla terhadap Putri Diana seperti dalam The Crown Season 4. Ada beberapa spekulasi mengenai hal ini. Berdasarkan wawancara dengan Andrew Morton, pada saat itu Diana sedang berada di kantor salah satu staf Pangeran Charles ketika ia menemukan paket yang berisikan gelang dengan ukiran inisial G dan F. Namun berdasarkan orang dalam kerajaan, Henry Junior, GF merupakan singkatan dari Girl Friday, yang berarti asisten perempuan yang dapat diandalkan. Momen tersebut diyakini ketika Diana menyadari masih berhubungan dengan mantan kekasihnya. Diketahui bahwa Pangeran Charles mengirimkan gelang tersebut untuk perempuan yang pernah dekat dengannya sebagai bentuk terima kasih sebelum memulai hidup baru sebagai pria yang sudah menikah. Salah satu adegan menarik di drama The Crown Season 4 yaitu saat Diana yang akan menjadi calon putri menggunakan sepatu roda dan berkeliling di istana Buckingham. Adegan tersebut muncul di episode ketiga dengan judul Fairy Tale. Putri Diana di kala itu merasa bosan dan kesepian setelah lama dikurung di dalam Kensington Palace menjelang hari pernikahannya. Sang calon suami yaitu Pangeran Charles diceritakan masih sibuk dan dinas keluar kota. Untuk membunuh rasa penatnya, calon putri ini lantas mengitari ruangan-ruangan megah yang berlantaikan karpet di istana tersebut dengan menggunakan sepatu roda sambil mendengarkan lagu Girls on Film milik Duran Duran di Walkman. Dan menurut pengakuan Ona O'Brien, yaitu produser dari The Crown, kepada British Vogue bahwa adegan tersebut memang benar-benar terjadi di dunia nyata. Bahkan tim riset The Crown juga turut menemukan fakta bahwa Putri Diana juga bermain sepeda di dalam istana pada malam sebelum hari besarnya. Namun adegan tersebut tidak dimasukkan, mengingat bahwa akan sulit bila akan melakukan adegan tersebut di atas karpet. Cerita mengenai Putri Diana yang bermain sepeda sempat diungkit di buku biografi The Diana Chronicles yang ditulis oleh Gina Brown. Buku itu dibuat berdasarkan pengakuan dari staf Ibu Suri Ratu Elizabeth II.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat serta bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notif dari saya bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.